Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Samuel 7 ayat 25 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Seorang yang dipilih Tuhan tidak jaminan tidak menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidupnya. Seorang yang dipilih Tuhan tidak melulu hanya menghadapi kemudahan, kelancaran, bahkan terkadang Allah sendiri yang tidak mengizinkan sesuatu yang baik yang hendak dilakukan. Seperti Daud ketika dia hendak membangun bait Allah. Tetapi Allah mengatakan bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah. Dan dalam kehidupannya sehari-hari dia menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Justru datang dari orang yang dekat dengan dia. Seperti Saul yang dia hormati. Absalom anaknya yang disayangi. Tetapi bagaimana dia menghadapinya? Hanya dengan berserah kepada Tuhan. Daud menyampaikan supaya Tuhan memenuhi janjinya, bukan berarti Allah lupa dan tidak menepati janjinya. Ini adalah kerinduan hati Daud untuk memohon kepada Allah, untuk menyejukkan hati Daud sendiri. Bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya, tetapi untuk menenangkan hatinya. Berdoa adalah untuk menenangkan hati. Dari apa yang diminta Daud dalam doa yang dipanjatkan, bahwa berkat Tuhan bukan saja harta kekayaan, anak-anak, tetapi ketika keluarga kita takut akan Tuhan, maka itu adalah berkat Tuhan. Maka kesempatan untuk melayani Tuhan adalah berkat. Takut akan Tuhan dalam keluarga dan mengenal Tuhan adalah berkat untuk selama-lamanya. Panggilan mengenal Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kristus adalah anugerah Tuhan bagi kita. Maka fokus kita dalam hidup kita adalah kesempatan mengenal Yesus Kristus. Kesempatan untuk terus-menerus hidup dalam Tuhan adalah berkat. Kiranya para orang tua janganlah hanya mewariskan harta yang melimpah, tetapi wariskanlah karakter takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Terlebih, hiduplah dalam kebenaran dalam Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ketika orang tua menghidupinya, maka itulah teladan yang utama kepada anak-anaknya. Keluarga menjadi tempat semua anggota keluarga mengalami, mengenal Tuhan, serta membentuk karakter takut akan Tuhan. Penolakan terhadap Daud untuk membangun bait suci Allah berbarengan dengan berkat yang disediakan oleh Tuhan. Artinya jika dia ditolak, Allah memberkati anaknya kelak untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk membangun bait Allah. Daud yang ditolak idenya, tetapi untuk mengarahkan Daud pada kehendak Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rencana terbaik bagi Daud dan keluarganya. Tuhan punya rancangan terbaik bagi kita dan juga bagi anak-anak kita. Maka
Doakanlah keluargamu setiap hari, supaya senantiasa mendapat berkat dan tuntunan Tuhan. Terlebih menjadi keluarga yang setia, takut akan Tuhan, dan tidak dibuang oleh Tuhan. Artinya, tetap selama-lamanya berada di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sungguh sangat baik memberkati kami. Firman-Mu adalah berkat bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keadaannya. Sehingga setiap keluarga kami Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mau mengalami dan mengenal Tuhan dalam setiap pengalaman di dalam keluarga. Bapa dalam sorga, tetaplah keluarga kami berada di hadapan Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.